Terlepas dari bezel HP ini yang tebel banget, gue cukup suka sih sama desain belakangnya yang rata. Terus baterainya yang punya kapasitas paling besar sepanjang sejarah Pixel, dan segala fitur yang ditawarkan sama HP ini. Tapi, apa iya worth it kalau dihargain 10 juta? Kalau dibandingin sama kakaknya Pixel 9 Pro XL sejauh apa? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, biar modal gue beli HP ini gak sia-sia, boleh bantuin gue dengan like video ini ya. Thank you. Dan ini dia boxnya, yang kayak biasa ya, ada gambar HP-nya yang lagi tengkurap. Terus cara bukanya mesti tarik dulu 2 pil yang ada di sini. Habis itu ada HP-nya yang kita kesampingin dulu. Terus di dalam ada kabel USB-C ke C, SIM ejector, dan kertas-kertas yang terlupakan. Pastinya langsung disambut sama Pixel UI berbasis Android 15 ya. Yang kayak biasa kita setting-setting dulu dan regis sidik jari. Pas kelar, gue udah gak heran lagi sih kalau app bawaannya dikit banget. Di scroll gini pun pendek ya. Dan tahu berapa storage yang kemakan? Cuma 14 GB. Yang biasanya di HP lain bisa 20-30 kali. Habis itu sempat diminta update security juga ya, sekitar 80 MB. Dan perlu diingat, kalau by default refresh rate-nya itu cuma di 60. Kita mesti aktifin dulu bagian smooth display ini. Oke, impresi gue sama HP ini campur aduk kayak nano-nano. Di satu sisi, ciri khas kamera bar memanjang ke samping Google Pixel itu hilang ya. Tapi di sisi lain, sebenarnya Google bikin ciri khas baru, yaitu HP dengan kamera modul yang hampir nggak ada bumpnya. Bener-bener rata bagian backnya tuh. Iya, gue ngerti bukan sesuatu yang baru, karena Pixel 4a juga mirip kayak gini. Tapi seneng aja Google berani bawa konsep mirip, yang mana HP-HP zaman now malah cukup aktif berkreasi dengan kamera modulnya. Buat feel genggam, HP ini cukup seimbang ya, walaupun backnya dari plastik, tapi dilapisin frame aluminium. Paduan yang pas sih, dan jangan salah juga, bukan artinya material plastik jelek. Kelebihannya kalau jatuh nggak gampang pecah kayak kaca. Cuma emang lebih gampang aja kena goresan. Terus kalau kalian lihat HP ini lumayan tebel sih, ada di 8,9 mili. Dan nggak berat loh, cuma di 185,9 gram. Lanjut kita ke bagian depan, yang harusnya setelah lihat HP ini, kalian mesti lebih bijaksana ya. Maksudnya buat kalian masih suka ngeluh HP 6-7 jutaan kalian punya bezel tebel, lihatlah dan bersyukurlah ternyata ada HP 10 juta yang bezelnya nggak kalah tebel. Sebenarnya masih ada beberapa hal lagi yang pengen gue share tentang HP ini ya, tapi nanti di tengah video saat gue tes HP ini bawa jalan keluar. Kalau ngomongin spesifikasi lengkapnya, kalian langsung lihat aja di layar. Paling yang mau gue highlight di sini, apa aja sih peningkatannya dibanding Pixel 8a tahun lalu. Pertama dari sisi layar, lebih gede ya, di 6,3 inch, dan pakai panel P-OLED. Yang mana di 8a kemarin OLED. Apa bedanya bang? Jadi P di depannya itu kepanjangan dari plastik. Kalau OLED yang biasa itu bermaterial kaca. Yang mana kalau pakai P-OLED itu, dari yang gua baca, bisa lebih enteng dan tipis. Terus kalau jatuh pun, karena plastik lebih bisa menahan benturan ya dibanding kaca. Cuman kelemahannya, dari akurasi warna dan ketajamannya nggak sebaik OLED tuh. Terus lanjut di 9a ini sekarang lebih terang dibanding sebelumnya. Habis itu chipsetnya juga udah pakai yang terbaru, Google Tensor G4, yang kalau gua cek Antutunya dapat skor di 1,1 juta. Lumayan meningkat ya, sekitar 150.000 poin kalau dibandingin sama Pixel 8a tahun lalu di 960 ribuan. Sedangkan kalau dibandingin Pixel 9 Pro XL lebih kecil 200.000 poin. Mungkin salah satu pengaruh karena RAM di 9a ini lebih kecil kali ya, 8GB berbanding 16GB di varian Pro. Nah selanjutnya ini yang jadi salah satu daya tarik HP ini, yaitu kapasitas baterainya yang paling gede sepanjang sejarah Pixel di 5100 mAh, melebihi Pixel 9 Pro XL yang ada di 5060 mAh. Sadis nggak tuh? Terus buat charging ada nambah, tapi dikit 5 watt aja di 23 watt. Terus tetap ada wireless charging yang seupil doang ya, 7,5 watt. Lanjut kita ke kamera, yang ternyata lensa utamanya bisa dibilang downgrade kah? Karena secara resolusi turun dari 64 ke 48 megapiksel. Dan ukuran sensornya juga mengecil ya, kalau gue kepoin di websitenya Google tuh. Habis itu buat ultrawide sama selfie sama ya. Terakhir buat IP ratingnya ada upgrade di IP68 yang sebelumnya 67. Udah sih itu aja. Kalau ada yang kurang boleh tolong tambahin di komen ya. Thank you. Good morning guys. Dan biar videonya makin seru, mari kita bawa si Pixel 9 ini bertualang jalan keluar.
Dan kayak yang kalian bisa lihat ya, ini ciri khas HP Pixel banget yang dynamic range-nya mantep ya. Padahal ini terang banget loh. Sadis. Oh ya, mau nambahin satu lagi keunggulan HP yang nggak ada kamera bump adalah nggak ada tempat buat debu nempel. Karena biasa demen banget tuh mereka nempel di sela-sela lensanya kayak di iPhone gua ini. Terus karena udah lama nggak pegang HP Pixel, setiap gua pengen pencet tombol powernya selalu kegocek ya, malah kepencet volume buttonnya. Karena emang penempatan si Pixel ini cukup aneh sih. Dimana kalau HP-HP Android yang lain biasanya itu kan atasnya volume terus bawahnya baru power button. Jadi kalau ngomongin resolusi videonya di kamera belakangnya dia bisa mentok sampai 4K 60 ya, sedangkan kamera depannya 4K 30. Terus gue juga baru ngeh kalau penempatan speakernya lebih manusiawi ya, taruh di sebelah atas kalau dipakai mendatar gini. Jadi saat ngegame atau nonton speakernya nggak ketutup. Beda misalnya di 9 Pro XL gua, jadi ketutup sama tangan. Oh ya guys, buat kalian yang kepo, kira-kira kalau dibandingin sama HP termahalnya Pixel, bedanya apa aja? Pertama dari sisi layar dan teknologinya, yang mana lebih gede dan pakai teknologi LTPO, yang refresh rate-nya lebih dinamis tuh. Habis itu secara chipset sih sama ya, tapi untuk skor AnTuTu-nya lebih gede di Pixel 9 Pro XL, yang mungkin dipengaruhi sama RAM-nya yang beda 2 kali lipat. Terus kapasitas baterainya mirip ya, charging sedikit lebih ngebut di Pro version, dan fingerprint di Pro version udah ultrasonic, yang mana lebih cepat dan nggak ada lagi tuh cahaya-cahaya fingerprint optical di Pixel 9a. Sisanya yang paling berasa sih ada di kamera, yang jauh lebih baik ya, mulai dari wide, ultra wide, plus ketambahan telefoto juga. Dan selfie-nya juga punya resolusi yang lebih gede. Tapi itu secara spek, gimana kalau kita bandingin hasilnya? Bye-bye. Yeah, let's go! Gila, dynamic range-nya sih mantap banget loh. Lihat tuh. Oh ya guys, sebelum kita ke sampel video fotonya, mari kita ngomongin fitur antara kedua HP ini ya, yang ternyata cukup lengkap juga loh di Pixel 9a ini. Yang nggak ada itu kalau gue bandingin di website-nya ada Pro Mode, High Res, sama Action Pen. Sisanya kalau kalian perhatiin ada semua. Terus buat editing fiturnya lengkap juga sih. Fitur kayak Magic Editor, Eraser, Best-Take, dan lainnya ada. Habis itu Pixel 9a ini kedapatan fitur baru yang nggak ada di Pixel 8a sebelumnya, yaitu kemampuan dia buat shoot makro pakai lensa utamanya yang 48 megapiksel. Buat hasilnya mantep juga sih. Ini untuk tingkat kecerahan outdoor guys, lumayan sih, masih jelas di sini. Dan cukup tarik ya kalian bisa lihat tuh. Terus gimana hasil foto sama Pixel 9 Pro XL-nya? Kalau gue lihat sekilas gini sih mirip-mirip aja. Dari ultra wide, wide sampai 2 kali pun masih mirip. Kecuali kalau udah zoom jauh, kayak zoom mentok 9A di 10 kali ini cukup berasa emang. Di Pro XL masih lebih detail, yang mana wajar ya, karena ketambahan lensa telefoto tadi. Untuk foto objek orang juga sama-sama cakep. Cuma di kondisi ini secara warna lebih hidup di Pro XL nggak sih? Untuk selfie-nya mirip juga ya, paling yang gue notice jarak pandang di Pro XL-nya lebih luas. Dan lanjut kita ke video yang lagi-lagi mirip nih kalau dilihat. Cuman pas pindah ke ultrawide secara warna ada beda gitu. Dimana Pro XL-nya lebih warm. Dan sama kayak foto, perbedaan mulai kelihatan saat kita zoom videonya. Yang mana mentok 5 kali di 9A. Cukup berasa nih kalau dibandingin sama Pro XL, udah mulai ngeblur. Plus, dia masih bisa dihajar lagi sampai 20 kali. Terus kamera depan lagi-lagi lebih luas di Pro version ya, dan secara resolusi juga sedikit lebih baik karena bisa sampai 4K 60. Sedangkan 9A di 4K 30 aja. Kalau buat dynamic range sedikit lebih baik di Pro version, bisa dilihat gedung di belakang ini. Cuman kalau secara skin tone dan warna mirip-mirip antara kedua HP-nya. Tapi ini pas daylight ya, nanti kita tes lagi untuk low light. Oh ya, kalau ngomongin haptic feedback, menurut gue udah bagus ya di HP ini. Getarannya bulat, gak kayak vibration HP murah yang nyebar gitu. Dan beda guys, sekarang Gemini Live-nya itu dia bisa pakai kamera buat terangin kita apa yang ada di layar ya. Kayak misalnya nih gue pengen tanya tentang brand buah ini. Can you tell me more about this pineapple brand? Rompine Delight pineapples are known for their sweetness and low acidity. They're grown in the Rompin district of Malaysia and are a popular choice for their delicious flavor.
sorry guys, saat bikin video ini sebenarnya masih banyak momen atau informasi yang gua masukin ya. Karena biar lebih padat aja gitu videonya. Tapi menurut gue buat sebagian teman-teman bakal menarik sih. Jadi kalau kalian tertarik bisa join membership YouTuber Cupu ya. Gue bakal rutinin upload di balik layar video-video yang biasa kalian lihat. Bakal seru deh. Sampai ketemu di sana ya. Dan tambahan aja selama gue keluar tadi, baterai kira-kira berkurang 40-50% dan dapat SOT di 4 jam. Yang artinya kalau kita mulai dari 100%, mungkin bisa dapat SOT di 8 jam kali ya. Dan itu udah awet banget. Mantap. Oke guys, dan mari kita tes untuk kamera low light-nya antara kedua HP ini. Gimana? Di sini baru kelihatan kualitas kamera Pro version yang lebih baik ya. Di 9A cukup berasa noise-nya, dimana untuk Pro version lebih minim. Untuk kondisi yang lebih gelap kayak gini pun muka gue sedikit lebih cerah di Pro-nya. Terus kalau buat kamera belakang yang paling berasa perbedaan di ultra wide, jadi soft banget gambar di Pixel A ini, yang kelihatan dari rumput dan tanah di bawah. Cuma buat lensa wide-nya nggak jauh beda sih, dan kalau kalian lihat Pixel 9a agak putus-putus, itu emang frame-nya otomatis drop ke 24 fps ya, karena terlalu gelap, sedangkan Pro version-nya masih bisa mempertahankan di 30. Habis itu buat fotonya sih terlihat mirip juga. Kayaknya emang pemrosesan gambar di Pixel cukup berperan penting terlepas dari lensanya. Kecuali untuk beberapa kondisi yang lebih gelap di ultrawide cukup berasa nih noise-nya. Cuma itu pun bisa diakalin kalau kalian pakai night mode-nya, yang mana semut-semutannya jadi hilang. Kalau buat selfie sama ya, lebih noise di 9A, tapi kalau night mode-nya jalan jadi mirip aja di antara kedua HP ini. Cukup membagongkan ya. HP ini punya 4 warna ya, ada hitam, putih, pink, sama ungu. Masing-masing punya nama kerennya sendiri dari Google. Buat variannya dia ada 2, 128GB itu kalau dirupiahin sekitar 10,2 juta, dan 256 di 12 juta. Wah, tinggi juga ya. Padahal kalau di US sana, ini termasuk HP mid-range atau budget gitu. Sebenarnya kalau kita pakai standar orang US, HP budget ini sih menarik banget. Desain unik plus feel genggam mantap dengan frame aluminiumnya. Baterai gede, chipset juga udah terbaru. Kamera oke yang punya ultra wide dan software salah satu yang terbaik. Kurang apa coba? Apalagi kalau dibandingin sama HP budgetnya Apple yaitu iPhone 16e, lumayan juga tuh. Di iPhone masih 60Hz, nggak ada lensa ultra wide, baterai lebih kecil 1000 mAh, dan lebih mahal juga sekitar 100 USD. Tapi sayangnya saat dibawa ke Indonesia atau bahkan Singapura pun ini HP udah terasa mahal. Terutama kalau kita bandingin speknya sama Xiaomi, Vivo, bahkan Samsung. Tapi kalau kalian mau cari yang beda dari kebanyakan HP lainnya, HP ini sah-sah aja sih buat disikat. Dan kalau kalian bingung gimana cara belinya, ya yang terdekat bisa ke Singapura. Atau bisa kepoin just tip rekomendasi gua sg.chipshop. Jaminan aman karena bayar pajak resmi, email aktif selamanya, dan pengiriman cepat.